Oke, selamat datang di Grida Education. Bersama saya Mr. Grid. Kali ini saya akan melanjutkan part yang kemarin ya. Yang sebelumnya saya membahas ini nih ya, soal yang pertama. Ini saya akan membahas soal yang kedua. Nanti ini tipe-tipe contoh soal jarak dari titik ke garis ya. Nah, yang pertama udah, ini gambar yang pertama ini udah saya bahas. Silakan kalau misalkan mau buka di video sebelumnya. Nah, ini kalau di video ini berarti yang part nomor 3 ya. Ini video part nomor 4 nih, soal yang kedua ini. Ya, jarak dari E ke PG gitu. Nah, ini saya akan bahas, saya akan buat gambar baru aja ya. Nah, ini garis dari E ke PG. Jarak dari E ke PG. Nah, misalkan ini kemarin itu rusuknya 6 ya. Rusuknya 6. Itu di sini 6, di sini 6. Di sini 6. 6 semua. Nah, yang ditanya jarak E-nya di sini ya ke garis PG gitu. Nah, E ke garis PG, maka tarik aja garis dari titik E ke PG ya. Ini tegak lurus. Nah, ketemu di titik baru di sini nih. Ini misalkan E aksen. Nah, gitu. Jadi yang ditanyakan itu E ke E aksen jaraknya berapa? Nah, maka kalau misalkan saya gambar di luar ya, maka gambarnya akan seperti ini nih. Segitiga yang kuning nih kalau misalkan saya gambar ya, di sini E, di sini G, di sini P. Nah, tarik dari titik E ke PG yang tegak lurus. Berarti ketemu di sini ya. Ini titik E aksen. Nah, setelah kita lihat EP sama PG itu ternyata sama ya kan, dari titik pojok ke tengah-tengah. Titik pojok ke tengah-tengah nih. Ini juga titik pojok ke tengah-tengah. Jadi ini sama nih. Ya. EP sama dengan GP. Nah, karena EP sama dengan GP, maka P kalau ditarik garis ke EG itu akan membagi EG sama besar ya. Ini kalau tarik garis gini nih. Nah, ini siku-siku ya. Nah, maka ini sama ya, ini misalkan P aksen. P aksen dengan P aksen G itu sama. Nah, gitu. Jadi ini terdapat dua segitiga siku-siku. Ya. Maksudnya itu EPG itu bisa pakai alas 1 kali tinggi 1 sama dengan alas 2 kali tinggi 2 ya, karena ada dua siku-siku yang diketahui ini di sini nih. Jadi untuk mencari E aksen, maka pakai alas 1 kali tinggi 1 sama dengan alas 2 kali tinggi 2 gitu. Nah, kalau alasnya PG gitu ya, kalau alasnya PG maka tingginya E aksen. E aksen. Kalau alasnya EG gitu kan ya. Kalau alasnya EG nih, EG sebagai alas, maka tingginya PP aksen. PP aksen. Nah, ini kita bikin garis baru ya, nih PP aksen ini kita bikin garis baru nih, kan belum ada nih. P ke R nih ya. Ini udah ada namanya ternyata di sini R. Sorry. Di sini R.
Jadi nggak usah bikin nama baru lagi karena udah ada namanya. Berarti di sini itu PR ya. PR. Nah, terus kita cari PG-nya berapa? PG itu ini kalau pakai cara cepatnya itu dari titik tengah ke pojok ya, tengah bawah ke pojok. Atau misalkan bisa aja tengah atas ke pojok bawah. Nah, itu setengah A akar 6. Cara cepatnya gitu ya. Jadi PG atau EP itu cara cepatnya gitu. Ya, identiknya sama nih, EP, HP, GP atau misalkan AR, DR itu setengah A akar 6. Nah, kalau misalkan nggak hafal maka harus dicari ya pakai Pitagoras. Maka Pitagorasnya nanti segitiganya itu ini P, ini G, di sini C. Nah, pakai yang segitiga ini nih. Ya. P, G, C untuk mencari PG. Gitu kan. Nah, PC-nya itu setengah dari diagonal bidang. Jadi diagonal bidangnya kan 6 akar 2 karena rusuknya 6. Maka di sini 3 akar 2. Gitu kan. Nah, di sini 6. Maka PG nanti akar dari 6 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat. Di akar dari 36 ditambah ini 3 kuadrat 9 akar 2 kuadrat 2. Jadi sama dengan akar dari 36 ditambah 18. Jadi 54. Nah, 54 itu akar dari 9 dikali 6. Jadi 3 akar 6. Nah, kalau pakai cara ini kan lebih cepat ya, setengah akar 6, maka setengah dikali A. A-nya kan 6 nih rusuknya, A itu rusuknya. Jadi setengah dikali 6 berarti 3. Jadi tinggal 3 akar 6. Nah, ini pakai cara cepat, kalau ini pakai ini. Jadi PG-nya itu 3 akar 6. Nah, EE aksen yang dicari ya. EE aksen yang dicari. EG-nya E ke G itu diagonal bidang, jadi 6 akar 2. 6 akar 2. PR-nya P ke R itu ya rusuknya kan. P ke R itu sama aja C ke G atau A ke E atau A ke B gitu, sama aja. Jadi 6. Nah, maka EE aksen sama dengan 6 akar 2 dikali 6, 3 akar 6 nya pindah, jadi per 3 akar 6. Nah, ini akar 6, ini sama 6, jadi kalau dicoret akar 6 ya. Jadi 6 per 3 jadi 2. Nah, jadi 2 akar 2 kali akar 6 berarti akar 12. Jadi 2 akar 12 itu kan 4 kali 3, jadi 2 akar 3 ya. 4 akar dari 4 kan 2. Nanti jadi 4 akar 3. Nah, jadi jarak EE aksen itu 4 akar 3 gitu. Nah, sebenarnya ini juga bisa pakai cara cepat ya gitu, sama kayak di part sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita lebih teliti lagi, PG ini cara cepatnya nih ya. PG itu ini dengan garis AR. Nah, ini AR sama PG ya, garis ini itu membagi EC menjadi 2 bagian sama besar. EC. Nah, gitu ya. Jadi ini sama ini sama ini itu sama. Gitu. Padahal yang dicari tadi itu dari titik
E ya ke sini. Perpotongannya kan ke sini. Jadi ini dua bagian ya. Jadi dari sini ke sini kan dua bagian. Jadi E aksen kalau mau cari cara cepat, E aksen itu dua bagian dari 3. Jadi 2/3-nya. 2/3 dari EC. Jadi 2/3 dari EC itu diagonal ruang. EC itu diagonal ruang. Jadi 6/3 karena rusuknya 6 ya. Kalau rusuknya 4 ya 4/3. Kalau rusuknya 12 ya 12/3. Nah, jadi ini coret. Jadi 2 kali 2 4. Jadi 4/3. Nah, so easy ya. Simpel banget kalau pakai cara cepat. Tapi harus paham ini nih ya konsepnya. Oke, nanti kita lanjut di contoh soal ketiga ya. Ini yang kedua. Nanti di part berikutnya.